Halo teman-teman semuanya, kita ketemu lagi. Di modul kali ini, saya akan membahas tentang Vigenere Cheaper. Nah, apa itu Vigenere Cheaper dan bagaimana Vigenere Cheaper ini bekerja? Kita akan bahas di pertemuan kali ini. Nah, seperti biasa, kita akan memahami Vigenere Cheaper ini melalui definisinya dulu. Vigenere Cheaper ini merupakan salah satu dari kriptografi klasik, tetapi bukan termasuk monoalfabet. Maksudnya apa monoalfabet ini, Pak? Jadi, monoalfabet ini adalah kita memasang-masangkan atau menukar-nukar alfabet satu per satu. Seperti contohnya yang shift shipper dan substitution shipper. Nah, kunci yang digunakan dalam Vigenere Cheaper ini akan selalu berulang-ulang sepanjang jumlah plain text-nya. Maksudnya apa sih berulang-ulang itu? Nah, kalau misalkan panjang kuncinya itu akan diulang terus sampai dengan panjang dari plain text yang ada. Jadi, jika total huruf kuncinya itu ada 5, sedangkan jumlah huruf di plain text-nya itu ada 10, maka kuncinya itu akan kita gandakan terus sampai dengan jumlah plain text-nya. Jadi di sini teman-teman harus bisa menghafalkan urutan dari alfabetnya. Nah, yang membedakan Vigenere Cheaper dengan yang lainnya itu adalah dalam Vigenere Cheaper sudah menggunakan modular aritmatik. Nah, di sini mulailah kita bermain dengan matematika. Tapi tenang, gampang. Tidak susah sama sekali. Karena teman-teman cukup memahami konsep dari modular atau mod. Rumus dari Vigenere Cheaper ini adalah plain text ditambah kunci hasilnya di modular 26. Kenapa 26? Karena jumlah alfabet itu adalah 26. Makanya kita harus modkan 26. Terus bagaimana cara kerja dari Vigenere Cheaper ini? Nah, teman-teman bisa lihat di depan. Misalkan ada kunci yaitu gelas. Maka chipper alfabet dari gelas itu adalah urutan dari setiap huruf yang ada di gelas itu sendiri. Maka kita dapatkan 6, 4, 11, 0, dan 18. Nah, yang perlu teman-teman pahami di sini adalah dalam menghitung urutan dari sebuah alfabet, itu dimulai dari 0. Berarti A itu urutannya adalah 0, bukan 1. Terus, untuk plain text-nya adalah hati-hati di jalan. Nah, teman-teman ingat kan rumusnya tadi? Plain text ditambah kunci mod 26. Maka, kita buat urutan dari plain text-nya, terus di bawahnya kita ulangkan urutan dari kuncinya. Setelah itu, kita tambahkan masing-masing urutan dari huruf-huruf tadi, sehingga menghasilkan sebuah nilai. Dan nilai ini akan kita modkan satu persatu dengan 26. Contoh misalkan, 7 tambah 6, hasilnya adalah 13. 13 dimodkan dengan 26, hasilnya adalah 13. Maka, alfabet di urutan 13 itulah yang menjadi chipper text-nya. Urutan ke-13 apa? Ya, itu adalah huruf N. Terus, teman-teman hitung semuanya sampai menghasilkan sebuah chipper text yang lengkap. Dan hasilnya seperti yang di depan. Oke, nah inilah cara kerja dari Vigenere Cheaper. Nah, sekarang kita coba untuk menyelesaikan contoh kasus yang pertama. Misalkan diketahui plain text di sini adalah selamat datang di kelas kriptografi ya. Terus kuncinya adalah API. Sekarang coba teman-teman cari jawaban dari chipper text-nya. Silakan menjawab dengan mempause video ini dulu. Gimana teman-teman? Dapat jawabannya? Sekarang coba samakan jawabannya dengan yang ada di video. Apakah sama atau tidak? Jika tidak sama, sekarang kita coba bahas. Ingat langkah yang pertamanya tadi adalah kita coba tuliskan urutan dari plain text-nya. Kalau sudah dapat urutannya, terus kita urutkan kuncinya. Ya, tadi kuncinya kan API. Berarti API itu urutannya adalah 0, 15, dan 8. Setelah itu kita ulang terus kuncinya tadi sampai dengan jumlah plain text-nya.
sehingga kita dapatkan pasangan-pasangan dari urutan-urutannya tadi. Setelah itu, kita tambahkan satu persatu, sehingga mendapatkan hasilnya masing-masing. Dan hasilnya tadi kita modkan dengan 26. Sehingga dapatlah hasil dari CyberText-nya. Nah, sekarang kita coba lagi dengan kasus yang kedua. Untuk plain text-nya sama aja. Tetapi kuncinya saya bedakan. Kalau kasus yang pertama adalah API, nah untuk yang sekarang kuncinya adalah Vigenere. Nah, sekarang silakan teman-teman coba menyelesaikan kasus ini. Jangan lupa pause dulu video ini. Oke, sekarang kita coba samakan jawabannya. Langkahnya sama kayak dengan yang pertama. Lakukan sesuai dengan contoh yang pertama tadi, tetapi yang berubah di sini adalah urutan dari kuncinya. Sisanya sama saja. Tinggal dijumlahkan antara plain text dengan kunci, terus hasilnya itu dimodkan dengan 26. Maka dapatlah hasilnya yaitu sebuah CyberText yang sesuai dengan di video ini. Nah, teman-teman bisa perdalami konsep dari modular arithmetic ini. Tapi kalau pengen gampang, teman-teman bisa pakai kalkulator yang sudah disediakan di sistem operasi Windows. Tapi jangan lupa, mode kalkulatornya itu dirubah dulu menjadi Science. Nah, di situ nanti ada tombol modularnya atau mod. Masih gampang, teman-teman? Silakan teman-teman coba bereksperimen lagi dengan kasus-kasus yang lebih kompleks. Kita bertemu lagi di modul berikutnya.